Ketika hidup kita menjadi berat, ketika tantangan hidup menjadi begitu menakutkan, lakukanlah puasa Saulus ini. 3 hari dia melakukan puasa dan dia berdoa, meneliti batinnya, mengkoreksi dirinya, melihat bagaimana Tuhan sedang berkarya dalam dirinya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-110 di tahun 2024 ini. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagi Anda yang ngantor pasti sudah masuk kantor lagi bukan? Bagi Anda yang wirausaha, buka warung, buka toko, pasti sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Saya berharap, saya berdoa, semoga usaha-usaha kita mencari rezeki untuk diri kita dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Romo, bener banget Romo. Orang sekarang cari kerja susah Romo. Cari kerja ya paling gajinya nggak seberapa Romo. Buka usaha, buka warung, buka online bahkan nggak serame dulu Romo, nggak tahu kenapa. Mungkin dulu kita berharap setelah COVID kita rame lagi nih. Tapi belum Romo, beda banget sama yang dulu-dulu. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya untuk menghantar saudara semua sebelum Anda memulai aktivitas dalam pekerjaan. Buka toko, buka warung gitu ya. Sebelum Anda berbisnis, coba memohon pada Tuhan, meminta pada Tuhan dalam doa. Saya ajarin doa singkatnya seperti ini misalnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhanku, aku bersyukur hari ini aku masih boleh Kau beri kepercayaan untuk mencari nafkah buat diriku dan keluargaku. Berkatilah usahaku, berkatilah seluruh kegiatanku hari ini, supaya mendatangkan berkat dan kebaikan. Berkati pikiranku, jauhi dari segala yang jahat. Berkati perasaan, berkati kata-kata yang keluar dari mulutku. Berkati sikap-sikapku hari ini, tindakan-tindakanku. Biarlah hari ini usaha-usahaku Kau lancarkan. Rezeki-rezeki dan kebaikan boleh turun menaungi aku. Aku percaya ya Bapa, aku akan berusaha menjadi pribadi-pribadi yang jujur dalam usahaku. Menjadi pribadi-pribadi yang bisa menolong orang lain dalam usahaku. Jauhkanlah keserakahan, jauhkanlah kesombongan, jauhkanlah iri hati dan kemarahan. Biarlah Kau berkati usahaku hari ini. Aku percaya usahaku hari ini, nafkahku hari ini mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan memohon. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, tadi dalam doa yang di bagian awal, saya seringkali mengulang kata memohon, meminta, mengharapkan. Karena apa? Karena cocok sekali dengan satu tokoh yang mau saya angkat dalam video kali ini. Tidak banyak yang tahu nama tokoh besar dalam sejarah gereja ini itu asal muasalnya. Arti namanya adalah Sya'al. Kata Sya'al ini artinya secara harafiah memohon atau meminta. Bisa diterapkan kepada orang tua, kepada pribadi-pribadi lain, tapi dalam kitab suci biasanya memohon atau permintaan, pengharapan itu ditujukan kepada Allah sendiri. Sya'al, siapa ya Romo ya? Orang tokoh kitab suci, tokoh besar yang nama akar namanya itu Sya'al. Siapa lagi kalau bukan Saulus, atau yang kita kenal juga dengan sebutan Paulus. Ada satu hal yang harus saya luruskan soal Saulus dan Paulus. Biasanya kita taunya Romo, nama Saulus itu ketika dia belum bertobat, yang mengejar-kejar umat Kristen. Sementara setelah bertobat berganti nama menjadi Paulus. Saudara-saudara, Saulus itu nama Ibrani. Sementara Paulus itu nama Romawi. Nah, dua nama ini dipakai bersama-sama oleh Paulus ini. Tergantung siapa yang menjadi lawan bicaranya. Jadi berbeda dengan Abram dan Abraham ya, berbeda. Yakub menjadi Israel itu juga berbeda dengan Saul dan Paulus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab suci ada 5 pribadi yang menggunakan nama Saul.
Yang pertama itu pastilah kita kenal Saul anak Kish, yaitu raja pertama orang Israel. Kita tahu, saya sudah pernah membahas tokoh Saul, Raja Saul ini dulu sekali. Kita lihat dia itu kan orang baik, dia orang yang luar biasa taat, dia orang yang menghormati orang tua, dia itu perawakannya luar biasa gagah. Karirnya itu diawali dengan sesuatu yang bagus, tetapi dia tidak menjaga karunia Allah ini. Hati-hati, ini sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika orang tidak menjaga rahmat dari Allah ini, karirnya Saul lama-lama menurun sampai dia hancur binasa. Kemudian juga tokoh yang kedua, ada seorang raja Edom yang namanya juga Saul. Bisa kita temukan itu dalam kitab Kejadian bab 36 ayat 37. Tokoh yang ketiga juga seorang anak dari Simeon dan perempuan Kanaan. Itu bisa kita temukan dalam Kejadian bab 46 ayat 10. Tokoh keempat itu seorang Lewi dari keluarga Kohat. Itu ada di 1 Tawarik bab 6 ayat 24. Nah, tokoh yang kelima, yang terakhir adalah Saul. Yang kita bisa temukan kisah hidupnya dalam Kisah Para Rasul maupun dalam surat-suratnya yang kita banyak miliki di Perjanjian Baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, sayang seribu sayang, pengenalan orang tentang Paulus hanya di permukaan saja. Kalau orang mengenal Paulus cuma di permukaan saja, banyak sekali cap-cap atau omongan-omongan tentang dia. Katanya dialah yang sesungguhnya membentuk atau menciptakan agama Kristen. Dialah yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Allah dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Pembacaan yang kurang mendalam tentang pribadi, hidup, karya, pergulatan dari Paulus ini. Nah, di bagian video kali ini, saya akan menceritakan tentang bagaimana karya roh bekerja dalam diri seseorang yang bernama Saulus ini. Kita semua sudah kenal, dia adalah tokoh yang oleh Ananias disebut dia itu orang jahat. Dia itu banyak berbuat kejahatan sebetulnya kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristiani ini, para pengikut Kristus. Nggak tanggung-tanggung jahatnya, dikejar-kejar, ditangkap, dibawa ke Yerusalem, diadili di sana, dipenjara di sana, bahkan sampai diakhiri kehidupannya. Saudara-saudara, siapa orang ini? Kok bisa berbuat sedemikian brutal? Mari kita lihat kisahnya dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20. Ternyata dalam kisah yang panjang ini, kita bisa melihat saudara-saudara, kalau ada kisah panjang, silakan kita potong-potong babak per babak. Kan kalau Anda nonton sinetron Indosiar atau drama Korea ya, itu kan nggak mungkin filmnya atau dramanya itu orangnya sama aja, waktunya sama, tempatnya sama, komunikasinya, dialognya sama aja. Kan pasti enggak. Ada babak per babak, pindah tempat, pindah tokoh, pindah cerita. Itulah yang kita temukan dalam Kisah Rasul bab 9 ini. Banyak babak-babaknya. Nah, penting buat kita untuk melihat apa sih yang diceritakan dalam babak pertama. Lalu bagaimana benang merahnya dengan babak kedua. Dan bagaimana endingnya. Ini menjadi penting. Dikatakan, ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar. Waduh, berkobar-kobar. Romo jadi ingat dua murid di Emmaus, berkobar-kobar hatinya setelah Tuhan Yesus memecahkan roti, bercerita tentang kitab suci, bukan? Kalau mungkin orang zaman sekarang, anak-anak muda sekarang istilahnya menyala bro, menyala gitu. Berkobar-kobar. Tapi berkobar-kobar untuk apa? Dikatakan untuk mengancam dan titik-titik murid-murid Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, lihat dua kosakata yang digunakan di sini, dua kosakata yang sangat mengerikan. Siapa pribadi ini yang atas nama agama betul-betul melakukan tindak kekerasan yang luar biasa? Ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik.
supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi orang ini sadar, dia itu nggak punya wewenang, dia itu nggak punya kuasa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Hanya penjajah-penjajah seperti penjajah Yunani, Romawi yang bertindak seperti ini. Raja-raja penjajah yang kejam. Tapi ini orang-orang sebangsanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, maka Saulus ini meminta surat kuasa supaya dia punya otoritas. Dia main kuasa dengan mengancam dan mengakhiri hidup orang lain. Saudara-saudara, sungguh pilu. Nah, kemudian itu babak pertama, saudara-saudara. Dilanjutkan dengan babak berikut ini. Dalam perjalanannya ke kota Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu. Jadi peristiwanya ini hampir dekat, hampir masuk ke kota Damsyik. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Silakan Anda gambarkan sendiri apa yang terjadi pada waktu itu. Banyak lukisan-lukisan yang menggambarkan Saulus ini jatuh dari kuda, ada cahaya yang sangat terang yang membuat matanya menjadi buta. Ia rebah ke tanah. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Waktu itu Saulus sedang menganiaya murid-murid Tuhan. Tetapi di sini saudara-saudara, sadarilah apa yang dikatakan Tuhan kepada Saulus. "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ini ada sebuah gambaran luar biasa. Kita sebagai jemaat Kristiani, komunitas orang-orang yang berkumpul, gereja disebut juga dengan tubuh Tuhan sendiri, tubuh mistik Kristus. Kata-kata itu yang sudah jarang sekali kita dengar. Dulu waktu masih kuliah seringkali saya digaung-gaungkan dalam kuliah. Tubuh mistik Kristus adalah gereja. Kalau gereja yang teraniaya, ternyata Tuhan sendirilah yang terluka dan teraniaya. Dikatakan, jawab Paulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Ternyata Paulus tidak mengenali suara itu, asal muasal atau siapa yang berbicara. Padahal selama ini katanya dia bertindak keji seperti itu atas nama Tuhan. Tetapi suara Tuhan sendiri yang dia mau bela tidak dia kenal sama sekali. Apakah Anda baru sadar fakta ini, saudara-saudara? Hati-hati. Bukan berarti orang yang ngomong tentang Tuhan, mengatasnamakan agama, sungguh-sungguh kenal dengan Tuhan yang dia anggap mau dia bela itu. Kemudian jawab Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara-saudara, silakan selami perasaan yang dialami oleh Saulus waktu itu. Sebuah ketakutan, Tuhan yang akan balas dendamkah? Tuhan yang akan menuntut dia kah? Dia sangat ketakutan pada waktu itu. Maka Tuhan Yesus melanjutkan, "Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota." Paulus atau Saulus ini diajak untuk masuk ke Damsyik. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-teman seperjalanannya menjadi bingung, menjadi takut dan cemas karena dikatakan mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak mendengar seorang juga. Dikatakan Saulus bangun, berdiri, lalu membuka matanya, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia menjadi buta. Saudara-saudara, pengalaman kebutaan Saulus inilah yang menjadi titik pijak, yang menjadi pengalaman rohaninya dia. Dia mengalami perubahan luar biasa. Dia disadarkan siapa dirinya, tentang kasih karunia Tuhan, bagaimana Tuhan mau bekerja dalam dirinya yang sebetulnya sangat amat tidak layak, tapi luar biasa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Dikatakan 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan selama itu juga dia berpuasa. Diceritakan dia tidak makan, tidak minum. Saudara-saudara, puasa dalam bahasa kitab suci itu bukan sekedar nggak makan, nggak minum, tapi mengolah batin, mengolah diri. Itulah yang dilakukan oleh Saulus ini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Nah, Tuhan berkata kepadanya dalam penglihatan, "Ananias."
Beda sekali. Kalau tadi Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bilangnya, siapakah engkau Tuhan? Sementara Ananias, pribadi yang memang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, begitu disebut namanya satu kali doang loh. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Itu dia saudara-saudara. Dua pribadi yang sangat berbeda. Karena apa? Yang satu mengenal Tuhan, yang satu pura-pura mengenal Tuhan sebetulnya. Firman Tuhan, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Saudara-saudara, tadi dia berpuasa. Dia tidak bisa melihat dan dia berdoa. Ini dia pengalaman rohani Saulus. Saya berharap masing-masing dari kita, ketika hidup kita menjadi berat, ketika tantangan hidup menjadi begitu menakutkan, lakukanlah puasa Saulus ini. 3 hari dia melakukan puasa dan dia berdoa, meneliti batinnya, mengkoreksi dirinya, melihat bagaimana Tuhan sedang berkarya dalam dirinya. Nah, dikatakan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Tuhan mau Ananias menyembuhkan Saulus. Jawab Ananias, sudah terduga. Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam-imam, kepala, untuk menangkap semua yang memanggil nama-Mu. Bayangin saudara-saudara, maksudnya untuk menghancurkan, tetapi Tuhan pakai dia dengan cara yang lain. Dikatakan, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Dia orang pilihanku. Saudara-saudara terkasih, saya yakin bukan cuma Saulus yang dipilih oleh Tuhan sebagai alatnya Tuhan, sebagai pilihannya Tuhan, tapi juga saya dan juga Anda, masing-masing dari kita, untuk tugas-tugas yang harus kita selesaikan dalam kehidupan ini. Itulah saudara-saudara, maka mintalah, memohonlah untuk bisa menyelesaikan, mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah ditunjuk. Maka kalau Tuhan nunjuk itu nggak mungkin dibiarin begitu aja, tapi dibekali, dikuatkan dan disertai. Itulah arti dari nama Saulus atau Paulus ini. Nah, saudara-saudara, singkat cerita dikatakan di babak terakhir Saulus akhirnya bertemu dengan Ananias, lalu dikatakan, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Saulus bertemu dengan Tuhan bukan ketika dia lagi di gereja atau lagi di bait Allah ya, tetapi dia berjumpa dengan Tuhan ketika dia mau memusuhi murid-murid Tuhan, ketika hidupnya lagi di jalan yang sangat amat terjal, betul-betul menungkik, tapi disitulah Tuhan mau menyelamatkan jiwanya supaya dia bisa menyelamatkan banyak jiwa yang lain. Itulah luar biasa saudara-saudara, cara-cara Tuhan bisa di mana-mana, bisa dalam setiap kondisi dan situasi. Kadang-kadang Tuhan bekerja ketika kita pantas atau juga ketika kita tidak pantas sebetulnya. Kalau Tuhan sudah memilih kita menjadi orang pilihannya, menjadi alatnya, semuanya akan menjadi mungkin. Karya Tuhan terlalu luar biasa untuk kita tolak. Karya Tuhan terlalu agung saudara-saudara, mahal sekali ini, maka jangan pernah disia-siakan. Alhasil nanti Saulus ini minta dibaptis, lalu dia penuh dengan karunia Roh Kudus. Dikatakan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa yang diimani oleh gereja, apa yang sudah dipercaya oleh gereja, betul-betul inilah yang diajarkan oleh Paulus atau Saulus ini. Jadi bukan kebalik saudara-saudara. Gereja, murid-murid Tuhan itu sudah mengimani dulu Yesus sebagai anak Allah, Mesias yang bangkit.
Setelah pertobatan Saulus, dia mengafirmasi, dia mengajarkan itu kepada orang banyak. Sampai hari ini pewartaannya bisa kita dengar. Saudara-saudara, jadilah alat-alat pilihan Tuhan. Betul-betul mintalah kekuatan-kekuatan supaya kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita buat Tuhan. Salam, Tuhan berkati.